Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Atta bin Sini Safar dengan NIM F1B020090. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi aliran daya dalam desain dan operasi sistem. Studi di aliran daya dalam desain dan operasi sistem, yaitu studi power law untuk sistem yang beroperasi di bawah kondisi operasi normal, aktual, atau yang diproyeksikan disebut kasus dasar. Hasil dari kasus dasar merupakan tolak ukur untuk perbandingan perubahan arus dan tegangan jaringan di bawah kondisi abnormal atau kontingensi. Insinyur perencanaan transmisi dapat menemukan kelemahan sistem seperti tegangan rendah, kelebihan saluran, atau kondisi pemuatan yang dianggap berlebihan. Kelemahan ini dapat dihilangkan dengan membuat studi desain yang melibatkan perubahan dan/atau penambahan sistem kasus dasar. Model sistem kemudian dikenai pengujian kemungkinan berbasis komputer untuk menemukan apakah kelemahan muncul di bawah kondisi darurat yang melibatkan jadwal pembangkitan atau tingkat beban yang tidak normal. Interaksi antara perancang sistem dan program aliran daya berbasis komputer berlanjut hingga kinerja sistem memenuhi kriteria perencanaan atau pengoperasian lokal dan regional. Kemudian, sebuah program aliran daya tipikal mampu menangani sistem lebih dari 2.000 bus, 3.000 jalur, dan 500 trafo. Tentu saja, program dapat diperluas ke ukuran yang lebih besar, asalkan fasilitas komputer yang tersedia cukup besar. Data yang diberikan ke komputer harus menyertakan nilai numerik dari data jalur dan bus, dan indikasi apakah sebuah bus adalah bus kendur, bus yang diatur, di mana besarnya tegangan dipertahankan konstan oleh pembangkitan daya reaktif, atau bus beban dengan P dan Q tetap. Jika nilai tidak dianggap konstan, jumlah yang diberikan dalam tabel diinterpretasikan sebagai perkiraan awal. Batas pembangkitan daya dan daya reaktif biasanya harus ditentukan juga batas kilovolt ampere saluran. Program biasanya mengonsumsikan basis 100 MVA. Jadi untuk total line charging megafarad ditentukan dengan rumus mVAR charging sama dengan akar 3 kali V kali I charging X 10 pangkat min 3 sama dengan omega CN vektor F kuadrat. Yang dimana V ini merupakan tegangan line to line dengan satuan kilovolt. Dan CN ini merupakan kapasitansi line to neutral dengan satuannya itu farad. Pada persamaan di atas dapat diartikan bahwa megafarad pengisian saluran dalam per unit sama dengan subseptansi Sun per unit saluran pada tegangan 1,0 per unit. Untuk saluran yang panjang, komputer dapat diprogram untuk menghitung ekuivalen kapasitansi yang didistribusikan secara merata di sepanjang saluran. Nah, ini merupakan solusi aliran daya untuk contoh. Kemudian di sini diperlukan 3 iterasi Newton-Raphson. Studi serupa yang menggunakan prosedur Gauss-Seidel membutuhkan lebih banyak iterasi, dan ini adalah pengamatan umum dalam membandingkan dua metode iteratif. Seperti yang dapat ditampilkan pada tabel ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Atta bin Sini Safar, NIM F1B020090, undur diri.